Ini ala mustaqim ala siratim mustaqim. Ay uqsimu bil Qur'an zil hikmatil baligh. Jadi di tafsir ini langsung mulai dari wal Qur'an, demi. Nah, Yasinnya udah kemarin gitu kurang lebih. Artinya aku bersumpah dengan menyebut Al-Qur'an zil hikmah. Zi artinya mempunyai, hikmah al-balighah. Hikmah panjang ini penjelasannya. Pakai ilustrasi saja. Kalau haus, terus minum. Lalu hilang rasa haus. Hilang rasa haus itu hikmahnya minum. Itu hikmah. Sedih, terus baca Quran. Hilang rasa sedih. Hilang rasa sedih itu hikmahnya membaca Al-Quran. Sholat khusyuk. Terus mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka mencegah atau tercegahnya perbuatan keji dan munkar bagi orang yang sholat, itu hikmahnya sholat. Maka kalau sholat juga, tapi tetap curang juga, bohong juga, khianat juga, umpamanya ibarat minum, dia tambah minum tambah haus, nggak dapat hikmahnya. Kenapa nggak dapat? Karena melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hukum, dengan sunnah. Kalau haus, sunnahnya, ketentuannya, hukumnya, minum air yang bisa menghilangkan rasa haus. Maka itu sesuai dengan hukum. Maka dia otomatis mendapatkan hikmah, hikmah minum. Haus, mau menghilangkan rasa haus, tapi tak sesuai dengan hukum, sunnah. Bisa menghilangkan rasa haus pakai ngerokok. Jangankan ngerokok, ngopi aja nggak menghilangkan rasa haus. Ya, nah di sini Al-Quran Hakim, Al-Quran yang penuh hikmah. Allah menyebut dirinya Hakim karena tak ada ciptaannya, perbuatannya yang tidak memiliki hikmah. Maka dia Hakim. Al-Quran juga begitu. Dia memiliki hikmah ketika perintah dan larangannya, anjurannya, nasihatnya diterapkan, pasti yang melakukannya itu mendapatkan hikmah. Hikmah yang didapati, hikmah baligho, hikmah yang maksimal. Itu namanya wal Qur'anil Hakim. Aku bersumpah dengan menyebut Al-Quran yang memiliki hikmah yang maksimal. Baligho tinggi. Terus apa lagi? Zil hikmah al-baligho al-muhkam binazmihi.
Muhkam dipastikan. Dipastikan apa? Memiliki hikmah. Di mananya? Binazmihi, dengan susunan katanya. Tuh. Di antaranya bersajak. Di sana ditemukan tibak. Di sana ditemukan mukobalah. Di sana ditemukan berbagai macam pelajaran balaghah. Susunannya itu lafaznya. Apanya lagi yang penuh hikmah? Maknanya. Akurasi penempatan kata serta makna yang dikandung oleh kata yang ditempatkan secara akurat itu memiliki hikmah. Jadi aku bersumpah dengan menyebut Al-Quran penuh hikmah, baik lafaz maupun maknanya, bi annaka ya Muhammad la rasulum min indillah ala manhajin saling. Isi sumpahnya apa? Sumpahnya Allah. Sungguh engkau ya Muhammad adalah seorang rasul dari sisi Allah dan berada di atas jalan yang lurus, salim, sangat membawa keselamatan. Nah, dari sini saya ingin menegaskan, ini baru baca tafsir surat Yasin. Dulu ketika belajar balaghah ini saya jadikan contoh. Contoh apa? Contoh keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Nabi Muhammad itu sebenarnya khaliyah zihni. Apalagi kalau diberi tahu tentang sesuatu yang memberitahunya Allah. Nggak mungkin dia ingkar. Maka disebut khaliyah zihni dia. Tapi faktanya ketika Allah mau menyampaikan dia adalah seorang Rasul, pakai taukid 3. Pertama, wal Quran, taukid itu sumpah. Kedua, inna. Ketiga, la. Ini yang namanya ghairul munkir kal munkir. Dia sebenarnya tidak ingkar, tetapi seperti ingkar. Ingkar terhadap apa? Terhadap dirinya. Aku ini Rasul apa bukan ya? Kayaknya bukan. Sekaligus memberikan informasi tentang tantangan dakwah yang dihadapinya luar biasa. Padahal aku udah bawa mukjizat, bawa Al-Quran. Aku nabi, kok masih dilecehkan? Tuh, kondisi psikologis yang menginformasikan bahwa dia ingkar. Kayaknya saya bukan Rasul, udah datang nabi. Memberitahu bahwa dia Rasul, pakai taukid 3. Nih dia tuh. Bi annaka ya Muhammad la rasulun min indillah ala manhaj salim. Berada benar, kamu benar itu. Wa dinin qawim, agama yang lurus. Wa syar'in mustaqim, syariat yang lurus. La iwaja fihi, nggak ada yang bengkok. Substansinya lurus, nggak ada yang bengkok. Kalau mau coba umpamanya disimpulkan, yaitu agama dan syariat yang benar-benar membawa kita kepada surga. Itu dia mustaqim. Nggak ada bengkok-bengkoknya, nggak ada. Iya, nggak ada campuran-campurannya, nggak ada. Oke, jangan ragu gitu seolah-olah.
Wa fi hadza isyarah ila anna al-Qur'an huwal mu'jizah al-baqiyah. Ini memberi isyarat bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat yang abadi, kekal. Aspek mukjizat dalam Al-Qur'an cuma dua. Pertama, lafaz. Kedua, makna. Kemukjizatan dari Al-Quran dari aspek lafaz atau makna itu dikemas dalam sebuah kata namanya balaghah. Tuh, balaghah lafaz dan makna. Maka ada muhassinat lafziyah, muhassinat ma'nawiyah. Keindahan dari aspek lafaz dan aspek makna. Dalam buku-buku tentang kemukjizatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran banyak. Ada aspek ilmiahnya. Al-Quran cerita tentang proses penciptaan manusia dari nutfah, terus alaqah, terus mudghah, terus izam, terus dibungkus dengan daging dalam tempo durasi dalam rahim sekian hari. Al-Quran, para dokter, para ilmuwan geleng kepala. Nabi Muhammad kok bisa-bisanya? Nah, itu bagian dari mukjizat. Belum lagi ayat-ayat kauniyah, cerita tentang alam semesta, mukjizat juga. Tetapi mukjizat Al-Quran yang seperti itu diperselisihkan para ulama Al-Quran. Kenapa diperselisihkan? Sebab kalau mukjizat Al-Quran adalah tentang alam semesta, kan nggak semua ayat cerita tentang alam semesta. Itu parsial. Kalau cerita Al-Quran tentang tadi proses penciptaan manusia, kan nggak semua ayat. Baru kemudian kemukjizatan Al-Quran yang tidak diperselisihkan para ulama, yaitu balaghahnya. Disebut balaghahnya dua, lafaz dan makna. Di mana ada lafaz itu mukjizat. Di balik lafaz ada makna. Maknanya juga mukjizat. Aduh. Oke, mukjizat. Dan kekal mukjizat ada dua. Ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat non-fisik, akal. Yang bersifat fisik baik oleh atau bagi Nabi sebelum Nabi Muhammad itu berakhir dengan berakhir kehidupan nabinya. Udah nggak ada lagi. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad yang bersifat fisik. Umpamanya keluar mata air dari sela-sela jarinya. Di mana itu terjadi di Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi umroh sampai Hudaybiyah dijegal oleh musyrikin Mekah. Berminggu-minggu perbekalan habis, nggak minum-minum. Maka kemudian dengan mukjizat Nabi mereka bisa minum. Nah, sekarang udah nggak ada. Maka yang satu itu yang bersifat non-fisik, yaitu Al-Quran, mukjizat. Jadi Al-Quran mukjizat itu bukan fisiknya. Itu. Bukan fisiknya. Fisiknya kemarin baru dicetak kemarin. Apalagi yang nyetak Cina. Tapi maknanya. Bagaimana? Ada perintah ketika dilakukan. Ada larangan ketika dijauhi. Itu membuat seseorang menjadi tinggi di sisi Allah. Dilindungi oleh Allah. Oke? Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiq fi nubuwwatihi. Dari ayat surat Yasin
1, 2, 3 memberi informasi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Apanya yang benar? Kenabiannya. Wa mursal birisalat daimah min indi rabbih. Dia diutus oleh Allah membawa risalah daimah yang kekal. Kekal maksudnya nggak ada lagi risalah setelahnya. Sampai hari kiamat. Min indi rabbihi. Dari Tuhannya. Ya, berikutnya. Tanzilal azizir rahim. Hadzal Qur'an walladzina hadzal Qur'an wad-din was-sirat alladzi ji'ta bihi tanzilum mir rabbil izzah. Al-Qur'an serta agama dan jalan yang engkau bawa, engkau dakwahkan adalah diturunkan minnya oleh Tuhan yang maha gagah, maha mulia, maha tinggi. Ar-Rahim bi'ibadihil mu'minin. Maha penyayang kepada hambanya yang beriman. Kama qala ta'ala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau mengajak, menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yaitu jalan Allah yang memiliki semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah segala persoalan tasiru menjadi ya menuju ilallah kepada Allah. Agama oleh Al-Quran dalam konteks ini disebut sebagai jalan. Sirat, ya, jalan. Allah tak dijangkau oleh akal. Pada saat yang sama Allah menyuruh manusia untuk sampai kepadanya. Udah tahu jalannya. Gimana? Dan tidak mungkin bisa diciptakan oleh manusia jalan menurut pikirannya untuk sampai ke... Tidak mungkin, karena nggak dijangkau. Oleh karena itulah Allah sendiri bertanggung jawab. Dia menyuruh hambanya, makhluknya, manusia sampai kepadanya. Dia bertanggung jawab harus memberi jalan. Menciptakan jalan. Jalan menuju Allah dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din. Din, jalan. Ya. Dan nggak ada jalan lain. Nggak ada agama lain. Maka dia berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Satu-satunya jalan untuk kenal Allah sampai kepada Allah. Sampai kepada untuk benar melaksanakan perintah dan larangannya. Hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu pernyataan kedua bagi kita yang ragu, siapa saja yang ragu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, la yuqbala, enggak akan diterima. Oh, Islamnya pakai tambah-tambah Islam Nusantara lagi. Terus malaikat enggak ketahui apaan itu Nusantara. Nah, itu hubungan din sama sirat. Sirat
pada mulanya bukan jalan artinya. Sirat artinya menelan. Kita makan pisang. Pisangnya gede, sekaligus itu ditelan namanya. Makan kacang, nggak dikunyah, itu namanya ditelan. Bisa nelen. Makanan yang gede, kalau mulutnya kerongkongannya nggak lebar. Bisa. Oleh karena itu sirap artinya jalan yang lebar dari ujung utara sampai selatan atau dari timur sampai barat. Itu jalan lega. Kalau jalan itu lega, gede, lebar dari ujung barat sampai timur, maka semua pengguna jalan bisa lewat. Kereta bisa, pesawat bisa, pejalan kaki, mobil, motor bisa. Kenapa agama diserupakan dengan jalan? Jalan kayak begitu dimaksud yang lebar, maknanya dalam agama tidak ada sepotong aspek kehidupan pun yang tidak diatur oleh agama. Begitu luasnya. Cuma ulah manusia saja yang nyempitin jalan, namanya agama. Sempitin. Jangan campur aduk sama politik. Tuh, luar biasa. Kerjaan siapa itu? Jangan ada yang mau. Kalau ada ajaran kayak begitu. Ini soal politik nih. Jangan campur-campur sama agama. Udah kayak begitu akidah di masyarakat. Kayak begitu. Dan mudah-mudahan nanti akan kembali kepada posisi semula pengertian tentang agama. Oke? Kama qala ta'ala. Sudah. Berikutnya. Wa hadza dalilun wadih ala makanatil Qur'an. Dan ini juga memberi informasi bukti yang jelas terhadap makanan, kedudukan Al-Qur'an. Kedudukan Al-Qur'an ya maksudnya dalam hidup ini. Wa annahu ajallu nikmah min ni'amir rahman. Dan Al-Qur'an adalah nikmat paling tinggi, paling besar dari sekian nikmat yang diberikan oleh Allah Ar-Rahman. Kebayang? Boleh kita menelusuri. Nikmat paling pertama dan utama adalah hidup. Bayi lahir, hidup tuh. Itu nikmat pertama. Bukan buat dirinya, tapi buat orang tuanya. Bukan buat orang tuanya saja, keluarga sekitar. Senang nih. Kemudian tumbuh besar, dewasa, pandai, jadi orang pinter, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa artinya hidup kayak begitu? Tanpa iman. Ada artinya. Allah nggak lihat. Sia-sia. Sebab seluruh amal betapapun baik, kalau nggak punya iman, maka nggak ada ganjaran di sisi Allah. Tuh. Iman itu diurai, diinformasikan. Kayak apa, bagaimana yang benar dalam Al-Quran. Oleh karena itu, nikmat yang paling besar adalah Al-Quran. Ketika saja dalam tafsir ini menyebut Al-Quran sebagai nikmat tertinggi, terdahsyat, terasa nggak? Ada perintah untuk mempelajarinya, untuk menjadikannya itu sebagai nikmat. Sebab kalau tidak, maka yang tadinya nikmat jadi laknat. Hidup aja nikmat, tapi kalau nggak digunakan sesuai jadi laknat. Iya. Litunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ai arsalnaka ayyuhan nabi litunziral arab. Artinya, aku utus engkau wahai Nabi Muhammad, agar engkau memberi peringatan kepada bangsa Arab.
Bangsa Arab yang bagaimana? Alladzina lam ya'tihim rasulun nadhirun min qablik. Yaitu bangsa yang tak didatangi oleh Rasul yang memberi peringatan sebelum engkau. Namanya masa fatrah. Tak dikirim Rasul. Jarak antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu masa kosong. Nabi Isa sudah wafat, belum dikirim Rasul. Jadi disebut qaumam ma unziro aba'uhum. Yang nenek moyang mereka nggak dikirim Rasul. Maka dikirim Muhammad. Karena mereka nggak dikirim Rasul, maka mereka ghafilun, lalai, tak tahu, menyimpang. Tuh. Nabi Isa ada syariat haji. Ya kan? Ketika dia wafat, maka udah masing-masing merekayasa. Dijumpai dalam bab haji ada cerita kalau lagi tawaf malah telanjang semua. Itu namanya ghafilun. Terus sampai zaman Nabi Nabi diutus di Mekah haji sesuai rekayasa mereka. Sehingga banyak disempurnakan. Ayat Al-Qur'annya bertahap. Di antaranya berbunyi wa atimmul hajja wal umrata. Sempurnakan. Dulu orang-orang elit Arab dia wukufnya bukan di Arafah, wukuf di Muzdalifah. Kenapa? Nggak mau. Itu mah rakyat jelata yang wukufnya di sono, yang elit nggak mau. Ntar giliran yang dari Arafah ke Muzdalifah, baru dia ke Arafah. Tuh. Yang kedua, dalam ayat tadi juga, mereka hajinya bukan karena Allah. Karena berhala mereka. Maka ayatnya persis berbunyi. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Itu diantaranya ghafilun. Diberi peringatan oleh Nabi yang diutus khusus untuk itu. Dalam ayat litunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Walam ya'ti aba'ahum al-akrabin man fa'ilnya ini. Yunziruhum wa yu'arifuhum syara'i Allahi ta'ala. Tak ada yang datang kepada nenek moyang mereka, orang yang memberi peringatan dan mengenalkan syariat Allah. Fahum ghafilun an ma'rifatil haq wan nur. Maka mereka dikategorikan lalai untuk mengenal kebenaran. Wan nur dan cahaya. Cahaya maksudnya ya petunjuk. Cahaya memang karakteristiknya ya memberi petunjuk. Wasyara'i syariat. Syariat jalan. Sehingga kalau syariat isinya ibadah, kita sholat, kita lagi jalan menuju Allah. Ya, allati tus'idul basyar fid darain. Yang membuat manusia bahagia, baik dunia maupun akhirat. Itu dulu bayangkan pertanyaannya. Sekarang bukan nggak ada, banyak yang nggak kenal apa itu taubat. Yang nggak kenal apa itu agama. Nggak kenal apa itu Allah. Jangan dikira banyak. Banyak sekali. Sehingga mereka bikin agama sendiri. Siapa yang bikin? Yang bikin itu para ustadz-ustadz. Membodohi. Ngikut. Akhirnya nyembah setan. Ya? Lewat ilmu-ilmu yang pengen kaya. Ya? Ilmu-ilmu bisa ini, bisa itu, bisa ini. Ada sesembahannya. Kayak begitu kata gurunya.
Oh, gelap. Kan mereka jadi lalai dengan kebenaran Allah. Lakinna zikrahum wahdahum huna lil inayah bihim wa taujihil khitab lahum. Tetapi menyebut mereka bangsa Arab maksudnya. Litunzira qauman itu bangsa Arab. Itu disebut mereka, hanya mereka, emang bangsa lain enggak gitu. Kenapa? Lil inayah, untuk memberikan perhatian kepada mereka dan mengarahkan titah khitab sebagai objek buat mereka. Ya logik lah, karena Nabi kan diutus untuk bangsa Arab, dia bagian dari bangsa Arab. Maka dakwah pertama ya ditujukan kepada mereka. Jangan pula kemudian beralasan, oh Nabi itu kan buat orang Arab saja. Bukan. Nah ini dia dijelaskan. La yanfi kaunuhu mursalan ilan nasi kafah. Hal itu tidak menafikan, tidak mengecualikan bahwa dia diutus untuk manusia semua. Ya, tidak ada pertentangan. Bidalilil ayat wal ahadis al mutawatirah al ma'rufah fi umumi ba'sihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis mutawatir yang dikenal bahwa dia diutus untuk semua umat. Mislu qaulihi ta'ala, qul ya ayyuhan nas, tuh. Firman-Nya berbunyi, katakan ya Muhammad, wahai seluruh manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Jadi harus dilihat ayat lain. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma akhrajahu syaikhan. Sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wan Nasa'i min Jabir, dari sahabat bernama Jabir. Apa itu? Wa kana an-nabi yub'asu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi 'ammah. Para nabi diutus hanya untuk kaumnya saja. Tetapi aku diutus untuk semua manusia. Tuh dalilnya. Dimuat. Jangan sampai orang yang baca ini salah paham. Berikutnya, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ai laqad wajabal azab. Tuh al-qawlu al-azab. Ala aksari ahli Makkah, buat kebanyakan penduduk Mekah. Wa huwa ma sujjila alaihim fi ummil kitab. Azab itu dicatat buat mereka, ditulis buat mereka di ummul kitab. Maksudnya di Lauhil Mahfuz. Annahum la yu'minuna bil Qur'an. Bahwa mereka tidak iman kepada Al-Qur'an wa bi Muhammad. Ya. Karena tidak iman maksudnya kepada Al-Qur'an dan kepada Muhammad. Wa humul ladzina alimallahu annahum yamutuna 'alal kufri. Dan mereka juga diketahui oleh Allah bahwa mereka akan mati dalam keadaan kafir. Kembali ke ayat sekarang. Laqad haqqal qaulu. Sungguh benar dan nyata azab itu. Buat siapa? Buat kebanyakan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Jadi yang perlu dicatat, membuat mereka diazab karena tidak beriman.
bukan karena telah ditetapkan oleh Allah. Paham itu? Nah, kalau konsepnya bahwa mereka disiksa karena tidak beriman, kan bukan bangsa Arab saja. Bangsa Indonesia juga. Ya, semua bangsa. Ya iman, ya lakon hakol kaul. Pasti disiksa. Itu maksudnya. Ya. Wa yusirruna alaihi tiwala hayatihim. Dan mereka merawat kekufuran mereka, yusiruna terus-menerus. Terus-menerus kan namanya merawat. Ya, ada orang-orang yang merawat kebohongan, merawat kezoliman, merawat kekhianatan, merawat anti, dirawat. Tuh, sampai akhir hayat. Akhir hayat tuh udah mau berakhir Oktober besok. Tapi masih aja ngerawat. Ya, iya. Wal muradu bil qauli al hukmu wal qada al azali. Kan ayatnya bunyi laqad haqqal qaulu. Dimaksud al qaulu di situ al hukum. Hukum artinya keputusan. Qada ketetapan. Azali sejak zaman azali. Azali adalah zaman sebelum ada kita. Ya, itu azali. Wa huwa sabaqa ilmullahi binihayatihim. Itu diketahui oleh ilmu Allah sampai akhir kehidupan mereka. La bitorikil khabar wal ilja. Diketahuinya oleh Allah bukan karena diberitahu wal ilja, karena ada indikasi. Bukan. Pengetahuan Allah nggak ada yang ngasih tahu. Kalau kita kan ada yang ngasih tahu. Bal bikhtiyarihim wa israrihim alal kufri. Akan tetapi dengan sebab pilihan mereka dan terus-menerusnya mereka alal kufri, atas kekufuran. Kufuran jangan pernah dibayangkan, yaitu lawannya iman kan. Sombong. Sombong itu juga indikator kekufuran. Yang mengingkari adanya Allah. Sok jago, sok kuat. Itu juga kekufuran. Ya, ada orang sekarang ini, apalagi lagi musim kampanye, sok kuat, kufur, menganggap tak ada yang kuat kecuali dia. Orang udah sewa bis buat besok di JIS tuh, buat talin, jalan-jalan ditutup. Kan orang mau ikut kampanye, padahal demokrasi. Itu terus sampai mati. Allah mau udah tahu dari sebelumnya. Nah, jadi di sini disebutkan bikhtiarihim, karena ulah mereka, pilihan mereka, dan terus-menerusnya mereka atas kedustaan. Wa fi hadza tatminun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berfungsi tatmin, memberikan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yadza'a, sehingga dia tidak kaget. Wala ya'sif ala adami imanihim bihi, tidak putus asa, tidak menyayangkan atas tidak imannya mereka. Kebayang? Yang terbayang pertama, kondisi objektif psikologis Nabi menghadapi tantangan dari objek dakwah. Objek dakwahnya musyrikin Mekah, ahlul kitab. Dikasih bukti-bukti, tetap aja ngelawan. Tuh, tetap aja ngelawan. Sampai-sampai
tadi Nabi seolah mengingkari, aku ini Nabi apa bukan. Turun ayat innaka laminal mursalin. Terus sampai laqad haqqal qaulu. Nah itu yang dimaksud di sini sebagai tatmin. Tatmin apa itu? Membuat Nabi tenang, ya, sehingga dia tidak kaget. Baru kita ngambil pelajaran. Ada orang kayak begitu. Lah, apa kita pikirin, tenang aja. Allah udah memberikan balasan nanti. Laqad haqqal qaulu. Tuh, haqqo fi'il madhi. Udah pasti menunjukkan. Pasti Allah balas. Tak ada sekecil kezaliman apapun, kebohongan, kekhianatan sekecil apapun, apalagi gede. Udah nanti beres. Apalagi ngomongnya pelan-pelin plun, ya. Nanamnya singkong, tumbuhnya jagung. Gitu kalau kata Mahfud MD. Kantor namanya. Nah, terus sebelum tanamin singkong kan itu pohon kayu dikemanain. Agak ada beritanya. Kayunya luar biasa berkualitas. Pak Jamal dengar apa ya? Coba. Ya, summa daraballahu ta'ala masalan. Kemudian Allah memberikan perumpamaan. Untuk apa? Litasmimihim alal kufri. Tuh. Tasmim itu merancang. Maka desainer bahasa Arabnya musommim. Tuh, dia merancang dulu, mendesain dulu sebelum jahit baju, sebelum bikin rumah. Daraballahu ta'ala masalan litasmimihim alal kufri. Allah memberikan perumpamaan bagi rancangan mereka untuk kufur. Wa annahu la sabila ila imanihim. Dan memang udah nggak ada jalan untuk membuat mereka iman. Fakalah inna, nih nggak ada jalan buat mereka itu iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan. Fahiya ilal azqan. Fahum mukmahun. Ai inna ja'alna aidiyahum masdudah ila a'naqihim. Bukan aidiyahum, aidihim. Masdudatan ila a'naqihim bil quyud. Artinya, ini perumpamaan nih. Kami jadikan tangan mereka terbelenggu. Masdudah terikat di leher mereka. Tuh, gini kali ya. Dangak. Jadi ngedangak gitu. Di leher soalnya. Atau begini. Ada itu orang yang gangguan nggak bisa nengok. Dikasih apa di leher itu. Terus supaya nggak nengok. Apa namanya nih Bu Roisa yang tahu. Pak Edi juga tahu. Ya pakai ini. Namanya maksudnya apa? Iya. Ai inna ja'alna aidihim masdudatan ila a'naqihim bil quyud. Dengan ikatan. Ikatannya itu ibarat tangan ini ikatan. Tamna'uhum min fi'li syai'. Yang membuat mereka atau menghalangi mereka melakukan sesuatu. Fasaru marfu'ir ru'us. Maka dengan begitu mereka jadi ngedangak saja. Dangak. Ini perumpamaan. Khafidi al-absar. Fasaru marfu'i. Nunnya dibuang. Marfu'ir ru'us. Ngedangak. Khafidil absar. Karena terpaksa harus jalan juga. Maka pandangannya khafid. Nunduk. Matanya nunduk. Karena mau jalan ke depan. Tapi mukanya ngedangak. Nggak bisa lurus. Oke. Wahada yakni annallaha ja'alahum kal maglulin.
Ini maknanya bahwa Allah menjadikan mereka seperti orang yang terbelenggu. Mau ngeliat nggak bisa. Nunduk, matanya nunduk, itu pun bukan berarti bisa ngelihat. Kagak bisa ngelihat juga. Orang kalau mendarat kan, maka ada lubang di depan nggak kelihatan. Kayak begitu Allah mengumpamakan. Orang kufur karena sombong tak mau mendengarkan dakwah. Iya, berikutnya Pak Jaman. Al-mukmihin, al-mukmahin ya. Ar-rafi'i ru'usahum, al-ghadi absorohum. Mukmahun. Terus mukmahin nasabnya. Apa itu maknanya? Rafi'i ru'usahum. Angkat. Ini kalau rafi'i nunnya dibuang jadinya ru'u. Iya ru'usahum. Jadi maf'ul dari isim fa'il. Nah, ngangkat kepala, memejamkan mata. Ya. Padahal di Al-Baqarah itu perumpamaan yang Allah berikan, nggak mau dengar orang, nggak mau dengar dakwah. Sawa'un alaihim anzartahum. Di sini ada perumpamaannya lagi lebih dahsyat. Iya. Fi annahum la yaltafituna ilal haq. Bahwa mereka diumpamakan kayak begitu karena la yaltafituna. Tidak mau menoleh ilal haq, kepada kebenaran. Nggak mau. Nggak mau menoleh. Bahkan dia noleh sih noleh. Kebenaran yang ada saja dianggap kebatilan. Tuh lihat. Karya besar Gubernur Jakarta tuh diakui dunia, noleh sih noleh dia, tapi dianggapnya itu sepele. Akhirnya rumputnya harus diganti. Sehingga sindirannya jangan rumput diganti, presiden ganti. Kayak begitu. Jadi nggak zaman Nabi aja. Zaman kita juga begitu. Iya toh. Dia karyanya yang jelek pengen dilihat baik. Karya orang yang baik harus dilihat jelek. Cuma gara-gara sombong. Gara-gara tak suka, benci. Gara-gara khawatir tersingkir. Ilal haq. Wala yuwajjihuna anzarahum nahwah. Mereka tidak mau mengarahkan pandangannya. Wahum aidan kal qaimin baina saddain. Dan mereka seperti orang yang berdiri di depan jalan yang tertutup. Baina saddain. Depan tutup, belakang tutup. Bahasa kita maju kena, mundur kena. La yubsirun amamahum, karena ditutup ya nggak ngelihat. Wala khalfahum, nggak ngelihat ke depan, nggak ngelihat ke belakang. Wa annahum muta'amuna anin nazari fi ayatillah. Dan mereka satu sama lain, sesama rezim gitu kurang lebih, muta'amun saling buta, nggak mau ngelihat. Undang-undang nggak dilihat, dilihat cuma separuh yang menguntungkan mereka. Tuh, presiden boleh kampanye. Nggak dilihat ayat berikutnya. Bukan nggak dilihat, dia kan punya konsultan hukum, pakar. Bisa jadi disuruh mau segitu doang. Kamakala, maka dalam konteks apa namanya perumpamaan yang Allah ceritakan tadi, seperti yang dia katakan, waja'alna min baini aidihim sadda. Kami jadikan penutup, penghalang di depan mata mereka. Wa min khalfihim, di belakang sadda, sama penutup. Fa agsainahum,
Kami tutup mereka. Fahum la yubsirun. Mereka tidak ngelihat. Menjijikkan. Ya, dia beri sumbangan pakai uang rakyat. Dibilang uang presiden. Semua kronik-kroniknya gitu. Siapa yang ngasih sembako? Si Anu, padahal uang rakyat. Udah demonstratif sekali kebatilannya. Takidan lima sabak fi taswiri halatihim. Artinya, arti ini ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun, itu adalah penegasan lima sabak fi taswiri halatihim, dalam memberikan gambaran deskripsi yang terdahulu, annahum bita'alihim, bahwa mereka dengan kesombongan mereka, anin nazri fi ayatillah, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, ja'alu kaman ahata bihi saddan, mereka sendiri yang menjadikan penghalang, penutup tuh saddan, ya, dua penutup baik depan maupun belakang. Udah nggak ketutup, udah ketutup semua. Saran dari depan, saran dari belakang. Saran halus, saran kasar. Mencoba saran halus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, harus ke DPR dijegal. Demo gak mempan, dihadang oleh kawat berduri dan tembakan gas air mata. Itu depan belakang. Karena mereka nggak lihat, maka melahirkan perbuatan, sikap gas air mata atau menolak mereka atau rakyat ini datang ke DPR. Famana'ahu minan nazar. Semua peristiwa itu mencegahnya untuk melihat. Artinya membuatnya tidak melihat. Sebenarnya ada segudang kesalahan, kekeliruan, dosa yang mau ditunjukkan, tapi dihalangi. Kan mereka jadi nggak tahu. Dihalanginya itu jangan kira kebetulan, itu sengaja. Fahuwa la yubsiru syai'an. Akhirnya dia, objek dakwah Nabi itu, la yubsiru syai'an. Tidak ngelihat sedikit pun. Karena dia sendiri tidak mau menerima. Cuma bahasa Al-Quran halus. Wa ja'alna min bainihim sadda. Allah pasang badan. Ja'alna, kami Allah. Kami jadikan penutup baik di depan maupun di belakang. Sehingga mereka menjadi tidak lihat. Nah, kami yang nutup. Sama dengan khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka. Allah yang kunci. Itu kan dia pasang badan. Sebenarnya perbuatannya. Gitu. Ya, kaman ahada. Wahaula la yantafi'una bi khair. Maka mereka itu tidak mendapatkan manfaat kebaikan. Karena kebaikan dia halangi. Wala yahtaduna ilaihi. Dan tidak mendapat petunjuk untuk kebaikan. Lianna ghataina absarahum. Sebab kami menutup pandangan mereka terhadap kebenaran. Gimana menutupinya? Nah, itu dengan aparat yang dia miliki. Akhirnya udah 10 tahun padahal palsu. Tuh, tertutup. Luar biasa. Allah yang nutup. Lewat apa? Lewat perbuatan. Perbuatannya apa? Sombong. Maka adik kuasa. Karena dan lain-lain. Iya, coba dikit lagi. Wahaza masal so'ib.
Soib sama-sama suap. Ini perumpamaan yang amat tepat, benar. Li ahlil jahalah, bagi orang-orang yang bodoh. Wat takhalluf, yang berpikir ketinggalan, terlambat. Wal badaiyah, yang kampungan, baduy. Alladzina hajabu madarikahum, yang mereka sendiri menutup pengetahuan mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, anit ta'ammul, untuk memberikan perhatian fi mu'attoyatil madaniyah, indikator mu'attoyat al madaniyah, kemajuan, wa taqaddum, sama kemajuan, wal hadoroh, kebudayaan, budaya berpikir. Basicnya demokrasi. Kok dia tutup sendiri tentang demokrasi, mau diganti? Itu dia. Perumpamannya ini. Wa huwa tamsil ra'i. Ini adalah perumpamaan yang indah. Lisaddil ilahi al-ma'nawi. Bagi penghalang, penutup ilahi yang immaterial, yang spiritual. Ya. Bisaddil hajiz, dengan tutupan yang bisa menghalangi. Al-madi al-hissi, dengan penutup al-hajiz yang menghalangi, al-madi yang bersifat material, hissi dapat diindra. Paham maksudnya? Fenomena yang dilihat oleh mata, notabene itu adalah sengaja dilakukan oleh Allah, maka mengakibatkan kepada menutup yang batin. Tuh. Apaan yang menutup, apa yang melakukan? Perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka sendiri. Sederhana sekali kalau mau dicontohkan. Informasikan kepada bangsa itu yang baik-baik, padahal bohong. Itu dia lagi nutup diri. Karena dia menutup diri, menutup yang benar, maka udah di itu di apa ya namanya? Ditutup oleh Allah. Akar semuanya kemungkaran, kesombongan, ketidakadilan, akarnya adalah bohong. Bohong. Kilometer 50 diselesaikan apa enggak? Diselesaikan. Tapi menurut mereka semuanya bohong. Karena memang mereka itu yang inginkan, maka Allah kasih. Dia punya segalanya. Dia punya kuasa. Dia punya aparat. Dia punya hakim. Dia punya jaksa. Itu maunya mereka. Allah kasih. Rakyat nggak punya apa-apa. Iya, Allah alam bissawab. Sudah selesai. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin. Sudah tafsirnya sudah masuk ke ayat 1 sampai dengan ayat 9 ya. Ya. Bagian pertama kan ayat 1 sampai 12 yang sudah ditafsir ini, yang sudah kita baca ayat 1 sampai 9. Baik, silakan Pak Edi. Ya, lewat aja dulu. Yang lain nggak ada. Nggak ada Ustaz, berarti bisa dilanjut kali Ustaz. Boleh. Ke ayat berikutnya, ayat ke-10. Iya. Karena susu itu debunya tebal banget deh. Iya. Wanati jatuh 5 sabak. Kesimpulan. Nah ini dia.
kesimpulan uraian yang ayat sebelumnya tadi. Ya, ayat sebelumnya menggambarkan kondisi psikologis baik Nabi maupun objek dakwahnya. Objek dakwah yang nggak mau dengar kebenaran, nggak mau melihat kebenaran, Allah pasang badan, emang dia yang bikin begitu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Kenapa Allah pasang badan? Karena memang sunnahnya, undang-undangnya. Apa itu undang-undangnya? Bohong satu melahirkan bohong dua, kufur satu, kufur dua, dan seterusnya. Zolim satu, zolim dua, terus gitu. Ya, akhirnya apa? Allah bilang nih dia nih, kata Allah, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja buat orang yang kayak begitu. Tuh persisnya itu. Sekarang ini. Persis. Malah ada orang-orang yang tadinya berseberangan, tadinya lawan jadi kawan. Dahsyat apa enggak itu? Keahliannya di bidang hukum, justru yang tadinya musuhan jadi teman. Begitu kuatnya. Kuat apa? Kuat pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh uang. Gampang. Oke, mana ada pengacara dapat 1 triliun. Apa kata Allah? Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kondisi begitu Allah bilang sama aja udah. Diberi peringatan sama enggak diberi peringatan. Maksudnya sama apa? La yu'minun. Tidak akan percaya. Tidak akan iman. Ai inna inzara kaliha ulail musirrin ala kufrihim. Artinya peringatan engkau kepada mereka yang terus-menerus kufur wa adamihi, dan tidak engkau peringatkan sawaun, sama aja. Falayan fa'uhumul inzar, peringatan enggak bermanfaat. Ya, enggak bermanfaat. Ini jangan dipahami sesungguhnya. Kalau dipahami sesungguhnya maknanya, umpamanya Nabi memahami sesungguhnya. Udah sama aja dia mah. Diperingatin sama nggak diperingatin sama aja. Maka Nabi berhenti dakwah. Tuh. Ya, sebab peringatannya udah nggak bermanfaat. Nggak bermanfaatnya itu peringatan Nabi, Allah yang bilang. Apa itu? Ditutup nggak akan iman. Oleh karena itu, Balaghah berbicara di sini. Sehingga para mufassir melihat dari sudut pandang Balaghah, ini hiburan. Menghibur agar Nabi tidak menjadi putus asa. Seolah Allah berkata, bukan engkau ya Rasulullah yang salah. Bukan engkau yang tidak melakukan dakwah secara maksimal. Tetapi emang dasar mereka aja. Tuh gitu, terhibur. Oh, dasar mereka. Madamu ghaira musta'idina liqabulil haq. Jadi falayan fa'umul inzar, peringatan tak bermanfaat bagi mereka selama mereka tidak siap menerima kebenaran. Jadi kalau nggak siap menerima kebenaran kayak sekarang ini, udah mau lengser, masih mau yang wal khudu' linidaillah, dan tidak mau tunduk kepada panggilan Allah. Panggilan Allah yaitu menerima kebenaran. Wan nazar fid dalail adalah
dan nggak mau memperhatikan bukti-bukti yang menunjukkan ala sidqi risalatin Nabi, menunjukkan kebenaran risalah Nabi. Wa ta'ammul, nggak mau memperhatikan fi ajaibil kaun, ya, fenomena dalam tanda petik keajaiban alam, al-musyahadah yang disaksikan adalah yang menunjukkan ala wujudillah, atas adanya Allah, wa wahdaniyatih, dan keesaannya. Mereka tahu hari-hari mereka itu bergelut dengan ciptaan Allah. Mereka lihat gunung, mereka lihat onta, mereka naiki, mereka sembelih, mereka jual. Mereka setiap hari melihat matahari terbit, membuat mereka segar, bisa beraktivitas. Itu kan tanda. Nggak mau melihat fakta. Ya? Nggak mau. Akhirnya seolah Nabi udah kehabisan jalan. Maka Allah datang menghibur. Ayat ini disebut hiburan. Tasliyah. Ya Rasulullah, bukan engkau yang salah. Emang dasar mereka. Kasih tahu mau nggak bisa tahu sama aja. Bukan cuma di zaman Rasulullah. Di zaman kita juga begitu. Apalagi mau nyebar nyamuk. Nyamuk apa itu yang setelah COVID ini. Kan itu ahli dunia. Gue ngasih tahu mau Kementerian Kesehatan. Jangan, bahaya luar biasa. Genosida itu. Jawabannya apa? Kita lihat dulu. Padahal yang memberi peringatan tuh profesor luar biasa dan temennya. Itu. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. Amma naf'ul inzar fahuwa kama zakara ta'ala. Kalau dalam konteks itu diinformasikan oleh Allah seolah peringatan tak berguna, seolah ya, dan nggak ada peringatan yang tak berguna sebenarnya. Peringatan semuanya berguna. Baru ini masuk. Amma naf'ul inzar, adapun gunanya, manfaatnya peringatan, fahuwa kama zakara ta'ala, yaitu seperti yang Allah sebutkan. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Peringatan itu berguna bagi orang yang mengikuti zikr Al-Quran. Wa khasyar rahman, dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman. Takutnya terkait apa? Bil gaib. Gaib itu nanti balasan kiamat. Ada kebangkitan. Takut itu tuh bisa diperingatkan. Fabasyirhu. Maka orang-orang yang pada dengar peringatan, ya, yaitu menerima dakwah Nabi. Bimagfirah. Kasih kabar gembira kepada mereka bahwa dosa-dosa yang pernah kalian lakukan itu diampuni. Wa ajrin karim. Dan kalian akan mendapatkan pahala yang mulia. Pahala yang mulia ya maksudnya surga. Ai innama yanfa'u inzaruka. Artinya sesungguhnya peringatanmu itu berguna alladzina amanu, bagi orang yang beriman bil Qur'anil azim. Dengan Al-Qur'an Al-Azim. Sampai sini menarik sekali sebenarnya. Justru ada orang-orang yang beriman, diberi peringatan, dia iman kepada Al-Quran. Diberi peringatan malah ngeyel. Sorbannya mau kayak itu. Kayak apa itu? Kayak ban Vespa gitu. Wattaba'u. Tuh, bil Qur'anil azim wattaba'u. Coba naik dikit Pak Jamal. Wattaba'u ahkamahu wa syara'i'ahu. Mereka-mereka yang ikut hukum-hukum dan syariat Al-Quran.
Tuh, yang bisa diberi peringatan. Wa khafu, dan mereka takut iqab Allah, pada iqab Allah, siksa qabla hudusihi, sebelum terjadi. Wa muayanati ahwalihi, dan seolah melihat dengan kasat mata, muayanah ain, hal-hal yang menakutkannya. Pamannya kiamat digambarkan dalam Al-Quran. Gunung-gunung berterbangan, laut tumpah, gedung runtuh, pepohonan juga tumbang. Tuh, seolah terlihat dengan mata kepalanya, itu namanya muayanah. Nah, yang gitu tuh diberi peringatan gampang bisa. Au khasyau Allah qabla ru'yatihi, atau dia takut kepada Allah sebelum melihatnya. Fahaula, mereka-mereka itu basyirhum bimaghfirah lidzunubihim. Beri kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dari Tuhan mereka. Nah, mudah-mudahan kita istighfar diampuni. Waridwan minallah, dan keridhaan dari Allah, wa ajrin karim, wa na'imim mukim, pahala mulia, kenikmatan abadi. Apa itu? Huwal jannah. Tuh, ajrin karim yaitu surga, ajrin karim. Wa nadhirul ayah, yang sebanding dengan ayat ini, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Al-Mulk. Sesungguhnya mereka-mereka yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, terkait dengan informasinya yang gaib. Dia takut. Gambarin neraka, gambarin surga, dia senang. Artinya seolah melihat dengan kasat mata. Jangan dikira ini cuma sekedar hayalan. Orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau baca Al-Quran lewat ayat-ayat azab, nangis mereka senangis-nangisnya. Itu namanya muayanah. Kalau baca ayat-ayat rahmat, surga, dia ikut senyum. Itu namanya muayanah. Maka yang kayak begitu dulu berbuat dosa, lahum maghfirah. Hapus dosanya. Umar bin Khattab ketika lewat pada ayat yang berbunyi wa idal mau'udatu su'ilat, ketika anak perempuan yang diinjak masuk terbenam di dalam tanah ditanya, dia ingat, nangis, terus diampuni. Ya, lahum maghfirah wa ajrun kabir, pahala yang besar, yaitu surga. Wa ajrun karim, surga. Sana karim, di sini kabir. Bisa ditangkap konotasinya. Iya. Silakan Pak Yohan. Baik, kita masih punya kesempatan 5 menit ke depan. Kita buka tanya jawab lagi, Ustaz. Iya. Ya. Pak, jadi pas bisa dipahami ya, Pak? Dulu, Pak. Baik. Nampaknya tidak ada yang mau menyampaikan pertanyaan, Ustaz. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini pada pagi hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita, tidak hanya di dunia dan juga di akhirat. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul. Subhanallah. Andika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.